Parunten Pak, Parunten. Itu tempat ada dikosongkan di Parunten. Demikian penampilan Malawi di bawah binaan Bupati Kapolres dan Dandim 0613 Ciamis. Berikan tepuk tangan yang meriah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bapak-Bapak dan Forkominda Jawa Barat, Bapak Bupati Ciamis beserta Bapak-Bapak dan Forkominda Ciamis, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Bapak Kejaksaan Tinggi, Kehakiman, Ketua DPRD, dan yang saya hormati Bapak-Bapak dari instansi pemerintahan, sipil TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati para sesepuh takmir Masjid Agung Ciamis, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kagum tadi pimpinan atau takmir menceritakan berdirinya asal usul Masjid Agung di Ciamis yang didirikan pada tahun 1882. Bertepatan 1322 Hijriah kurang lebihnya. Cukup umur masjid ini sudah lumayan tua. Tidak jauh tahun 1882, sekitar 30 tahunan atau 40 tahun setelah meninggalnya Kanjeng Pangeran Diponegoro yang meninggal pada 1887 kurang lebih. Tokoh-tokoh yang banyak memberikan satu percontohan untuk kita semuanya yang sudah layak dan sebatasnya kalau kita mau mengambil suri tauladan dari para beliau. Indonesia ini kaya, bukan kaya segi kesuburan atau pertambangan dan lain sebagainya, tidak. Itu jelas. Tapi kaya intelektual, kaya ulama. Apalagi kalau kita melihat dalam kitab Jami' Karamatul Aulia pada tahun 900 Hijriah telah mampu melahirkan tokoh-tokoh yang berlian. Di antaranya Syekh Abdullah bin Mas'ud. Tegas di situ ditulis, tidak pakai basa-basi dan tidak merasa bagaimana, tapi ditulis dalam tersebut Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Tegas. Jadi Indonesia ini sudah mampu menelurkan pada mulai
abad Hijriah. Apalagi kalau kita hitung lebih jauh, dari mulai sebelum 15, mulai 1479, 1401, yang mana sudah melahirkan para ulama-ulama yang luar biasa. Sudah selayaknya dan patutlah kalau kita mau meniru perjalanan para beliau. Bagaimana perjuangan beliau tersebut sampai sekarang pun saya kagum para bapak, para ibu. Ya, tinggal sejauh mana kita mau mempelajari, atau ya sekitar pandangan. Ya maaf, kalau kita ziarah kepada para sholihin, biasanya yang dikejar, maaf sekali lagi, barokah dan karomahnya. Tidak sejauh mana harusnya kita mempelajari. Tidak satu pun makam ulama aulia, saya tidak berbicara khilafiyahnya, tapi saya berbicara secara realiti. Kalau kita berbicara perbedaan, tidak ada habisnya. Kita ambil kesamaannya lebih bagus. Coba kita lihat Borobudur dikenal di dunia internasional, bisa mendatangkan wisatawan dari dunia internasional, berbagai agama. Ini tahu kayak apa sih Borobudur. Dan kita melihat Borobudur bukan sekadar keindahan, tapi sampai sekarang masih kita pikirkan bagaimana begitu batu yang besar hebat, perekatnya itu apa. Lebih unik lagi Candi Prambanan, itu pakai apa, sekian batu, sekian ton naik ke atas. Pasti dahulu sudah ditemukan dengan pola-pola sederhana, tapi kenyataan luar biasa. Tidak dari Timur Tengah, Eropa, Asia itu sendiri berdatangan berkunjung. Berapa dolar income masuk ke wilayahnya masing-masing. Wali 9 secara ilmiah sudah ditunjukkan oleh para beliau keintelekannya. Bagaimana membuat masjid Wali 9 yang 8 tiangnya itu utuh, tiang soko-soko atau saka-saka dari kayu, sedangkan yang satu kayu tatal 1 meter medeling, 1 meter lagi ditumpuk. Apa sih rahasianya? Terkadang kita dimatikan oleh pendapat sendiri. Wah, itu sih kesaktian, itu keramatnya. Selesai dah kalau sudah bicara itu. Padahal kalau kita gali kaya ilmu pengetahuan yang luar biasa, Tanah Demak itu abil. Saya mau masuk Purwakarta ke Bandung, maaf, jalan kereta itu sering bergeser. Tanahnya demikian, tekstur tanahnya ya memang demikian. Berapa ratus meter Demak ini juga sedikit mempunyai kandungan gambut. Dan arus gelombang dan arus sungai yang berbeda. Kalau di peta Jawa Tengah ada istilah monok sapi. Posisi Demak di tengah tikungan Semarang sebelum Demak. Gelombang yang dari utara ke Semarang. Tapi gelombang yang dari barat ke Punuk Sapi, antaranya Jepara, Demak, di situ gelombangnya datang arus dari barat. Bagaimana situasi gelombang dari barat, yang satu dari utara? Perbedaan, tapi luar biasa.
Dan mulai Purwodadi, Grobogan sampai Demak, rata-rata bangunannya pakainya dak 1 meter kurang atau setengah meter. Karena apa? Tanahnya goyah. Maka pada ketika itu menciptakan masjid, membuat masjid Demak, 8 tiang saka ini dikasih keseimbangan yang luar biasa, disebut saka tatal, untuk mengimbangi artis. Apabila terjadi goyangan-goyangan, maka pada waktu itu menggunakan soko tatal. Itu hebatnya. Jadi bangsa kita itu sudah maju dari dahulu. Belum karangan-karangan kitabnya yang banyak sekali. Yai Nawawi Banten, Habib Utsman Mufti, itu ratusan kitab taklifnya. Belum tokoh-tokoh yang lain. Tokoh torekoh pun ada di antara di Mekah yang luar biasa. Ya, kita katakan made in Indonesia. Seperti Kiai Zainal Abidin Budu, Kiai Bagir dan Jogja, Kiai Abdul Karim Al-Bandani, dan masih banyak lagi kalau kita sebutkan bahwa bangsa kita itu maju bukan sekarang saja. Otaknya berlian sudah dari dahulu. Nah, kalau kita melihat makam-makam Bali 9, tidak satu pun yang sepi, mau musim Covid atau tidak. Orang berziarah tidak bisa dibendung. Dari mulai Bali 9, Sunan Ampel, makamnya di tengah kampung. Belum Malik Ibrahim, Sunan Giri, Bonang, sampai Derajat. Sampai ke Gunung Jati, Maulana Hasanuddin Banten, tidak satu pun makam itu yang sepi. Mampu menciptakan ekonomi kerakyatan di lingkungannya. Seandainya yang dekat saja di Gunung Jati, itu tidak ada makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sempu, siapa yang mau ziarah ke sana? Paling yang punya keluarga. Dan hebatnya lagi, tidak cukup menciptakan ekonomi kerakyatan, bisa menciptakan lingkungannya yang makmur. Masih bisa mempersatukan umat. Contoh orang ziarah di Gunung Jati itu ada 2 tempat. Satu muslim, yang satu saudara kita non muslim. Dengan caranya masing-masing. Ada yang pakai lilin, ada yang pakai kemenyan, dan lain sebagainya. Dengan bebas kita ziarah kecil. Yang muslim pun juga demokrasi, bebas. Luar biasa. Ada yang tahlilnya pelan, mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi yang ngebut, la ilaha illallah, la ilaha. Ada lagi yang keras lagi, mantap suaranya, la ilaha illallah. Nah, ada yang ribut, Bapak, tolong kalau tahlil itu kurangi duatnya sedikit. Ini dada saya mantap, sesak juga nih dengan suara tahlil. Kata yang satu, saya nikmatnya di demikian. Nah, Bapak si ongko-ongko baik, mangga-mangga baik. Tidak ada yang bertikai. Ini sedang tahlil asik belakang. Aku mau maraton aja. Tidak ada hebatnya. Apalagi dengan masih di tahlil ziarah bareng-bareng. Lu kemarin noblos apa? Nggak ada. Kompak luar biasa. Jadi saya pikir orang mati masih bisa mempersatukan umat. Orang mati masih bisa mempersatukan bangsa. Masa kita kalah dengan orang mati? Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah acara silaturahmi